Aku berdiri di depan gedung pencakar langit itu dengan tangan gemetar. Di dalam tas kecilku ada kontrak yang akan menukar sisa harga diriku dengan detak jantung buah hatiku. 10 tahun lalu, aku pergi dari tempat ini dengan kepala tegak sebagai sekretaris teladan. Hari ini, aku kembali sebagai seorang ibu yang kalah oleh keadaan, siap menerima tawaran pria yang dulu pernah sangat aku benci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Layar Kehidupan. Semoga bunda semua dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa subscribe channel ini, biar bunda nggak ketinggalan ceritanya. Langsung saja ini ceritanya yang bakalan buat bunda sedih. Pagi itu, aroma nasi goreng mentega memenuhi ruang makan kami yang kecil. Aku memandangi punggung kecil putra tunggalku, Arka, yang sedang sibuk merapikan buku-buku pelajarannya ke dalam tas. Arka adalah pusat semestaku. Alasan mengapa aku tetap berdiri tegak setelah kepergian ayahnya 5 tahun yang lalu. Hidup kami memang sederhana, jauh dari kemewahan. Namun tawa Arka selalu cukup untuk melunasi rasa lelahku bekerja sebagai penulis lepas hingga larut malam. Ibu, lihat, aku menggambar kita berdua sedang berdiri di depan gedung tinggi, seru Arka sambil menunjukkan selembar kertas gambar. Di sana ada 2 sosok manusia yang bergandengan tangan dengan latar belakang matahari berwarna jingga. Aku tersenyum lebar, mengusap rambutnya yang halus. Bagus sekali, sayang. Suatu hari nanti, kita akan benar-benar pergi ke sana. Ibu, janji. Kehidupan terasa begitu tenang dan terkendali. Aku baru saja menyelesaikan kontrak penulisan untuk 10 artikel kesehatan, dan bayarannya cukup untuk menabung biaya masuk sekolah menengah Arka tahun depan. Tidak ada firasat buruk, tidak ada mendung yang membayangi. Aku merasa telah menjadi ibu yang berhasil memberikan kebahagiaan, meski tanpa sosok pria di samping kami. Namun, saat Arka hendak meminum segelas susu putih kegemarannya, tangannya tiba-tiba gemetar. Gelas kaca itu terlepas dari genggamannya, jatuh menghantam lantai hingga pecah berkeping-keping. Cairan putih tumpah menggenangi lantai. Namun yang membuat jantungku seakan berhenti berdetak bukanlah gelas yang pecah itu. Arka berdiri mematung, wajahnya pucat pasi seputih kertas. Ia mencoba bicara, namun hanya gumaman tidak jelas yang keluar dari bibirnya. Tubuh kecilnya limbung, jatuh perlahan ke arahku. Aku menangkapnya dengan tangan gemetar, berteriak memanggil namanya berkali-kali. Namun matanya tertutup rapat. Di detik itu, duniaku yang tenang runtuh seketika, menyisakan keheningan yang mencekam di ruang makan kami yang semula penuh tawa. Keheningan yang mencekam di ruang makan kami yang semula penuh tawa itu seketika pecah oleh isak tangisku yang membuncah. Aku mendekap tubuh Arka yang terasa begitu ringan, berusaha menyalurkan kehangatan dari dadaku yang berdegup kencang karena ketakutan. Dengan tangan gemetar, aku meraih telepon genggam, menekan nomor darurat, sambil terus membisikkan doa-doa pendek di telinga putra kecilku. Suaraku parau, nyaris tidak terdengar saat meminta bantuan ambulans datang ke rumah kontrakan kami yang terletak di ujung gang sempit. Hanya dalam waktu 15 menit yang terasa seperti 1000 tahun. Raungan sirine membelah kesunyian lingkungan tempat tinggal kami. Para petugas medis dengan sigap membawa Arka masuk ke dalam mobil putih itu. Aku duduk di samping ranjang lipat, menggenggam jemari Arka yang dingin dan kaku. Setiap guncangan mobil di atas jalanan yang tidak rata terasa, seperti hantaman keras pada jantungku. Sesampainya di rumah sakit pusat, Arka segera dilarikan ke ruang instalasi gawat darurat. Aku dilarang masuk, hanya bisa berdiri terpaku di balik pintu kaca yang tertutup rapat. Lampu merah di atas pintu menyala, menandakan perjuangan hidup dan mati sedang terjadi di dalam sana. Aku mondar-mandir di koridor yang beraroma cairan pembersih tajam, mengabaikan tatapan iba dari orang-orang yang melintas. 1 jam kemudian, seorang pria paruh baya dengan jas putih
keluar menemui aku. Wajahnya tampak lelah, namun matanya memancarkan keseriusan yang membuat lututku lemas. Ia mengajakku duduk di sebuah kursi besi yang dingin sebelum mulai menjelaskan kondisi Arka. Katanya, ada sesuatu yang tidak beres dengan fungsi organ vital di tubuh kecil itu sejak lahir. Namun baru menunjukkan gejalanya sekarang secara mendadak. "Ibu, putra Anda membutuhkan tindakan khusus secepatnya," ucap sang dokter dengan nada rendah yang sangat hati-hati. Kalimat itu bagaikan petir di siang bolong, menghanguskan seluruh harapan yang baru saja aku bangun di meja makan pagi tadi. Aku mencengkeram pinggiran kursi besi itu hingga buku-buku jariku memutih, berusaha mencerna setiap kata yang keluar dari mulut sang dokter. Ia menjelaskan tentang sebuah katup di jantung Arka yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sebuah kebocoran yang selama ini tersembunyi dengan rapi di balik tawa cerianya. "Berapa lama waktu yang kami punya, Dok?" tanyaku dengan suara yang pecah, nyaris menyerupai bisikan. Dokter itu menghela napas panjang, menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. "Kita harus melakukan tindakan dalam waktu kurang dari 1 bulan. Jika tidak, kondisinya akan menurun drastis dan kemungkinan untuk pulih akan semakin menipis." Aku terdiam, memandangi bayangan diriku di dinding kaca ruang tunggu yang dingin. Di dalam sana, melalui celah tirai yang sedikit terbuka, aku bisa melihat Arka terbaring lemah dengan berbagai kabel menempel di dada kecilnya. Ia terlihat begitu rapuh, seolah-olah embusan angin yang kuat saja bisa membuatnya terbang menjauh dariku. Pikiranku langsung melayang ke arah tabungan yang selama ini aku kumpulkan dengan susah payah. Angka-angka di buku tabunganku yang semula aku anggap cukup untuk masa depan, kini terasa seperti butiran debu yang tidak berarti di hadapan biaya operasi yang mencapai ratusan juta rupiah. Aku menghitung cepat dalam kepala. Bahkan jika aku menjual laptop kerja, perhiasan peninggalan ibuku, dan seluruh isi rumah ini, jumlahnya belum mencapai 1/10 dari total biaya yang dibutuhkan. Malam itu, aku duduk sendirian di bangku taman rumah sakit yang sepi. Langit di atas sana tampak gelap tanpa bintang, seolah-olah semesta pun ikut berduka atas nasib yang menimpa kami. Aku tahu, hari-hari tenang kami telah berakhir. Sebuah badai besar baru saja menghantam dermaga kehidupan kami, dan aku harus mencari cara agar perahu kecil ini tidak tenggelam membawa satu-satunya harta yang aku miliki, nyawa Arka. Pagi berikutnya, aku memulai perburuan yang melelahkan. Aku mendatangi setiap bank, lembaga simpan pinjam, hingga koperasi kecil di sudut kota, berharap ada keajaiban yang menyertai langkah kakiku. Namun, kenyataan jauh lebih pahit dari yang kubayangkan. "Mohon maaf, Ibu, status pekerjaan Anda sebagai penulis lepas tidak memenuhi kualifikasi batas minimum pendapatan tetap kami," ucap seorang petugas bank dengan wajah datar tanpa ekspresi. Aku mencoba menjelaskan kondisi darurat yang menimpa Arka, namun aturan tertulis seolah menjadi dinding tebal yang mustahil aku tembus. Mereka melihatku bukan sebagai seorang ibu yang sedang berjuang demi nyawa anaknya, melainkan hanya sebagai angka-angka dalam kolom risiko kredit yang tidak menguntungkan. Di tempat kelima yang aku datangi hari itu, aku bahkan tidak sempat duduk. Petugas keamanan sudah menggelengkan kepala saat aku menyebutkan jumlah pinjaman yang aku butuhkan. Keputusasaan mulai merayap naik, mencekik leherku hingga terasa sesak. Aku pulang dengan tangan hampa, menatap tumpukan berkas tagihan rumah sakit yang mulai membengkak di atas meja ruang tamu. Di tengah kepanikan itu, sebuah pesan masuk di ponselku. Itu adalah undangan acara reuni dari perusahaan tempatku bekerja 10 tahun yang lalu, sebuah firma hukum besar yang pernah menjadi saksi sejarah masa mudaku. Awalnya, aku berniat mengabaikannya. Namun sebuah nama di kolom daftar hadir tamu kehormatan membuat jantungku berdegup kencang. Bapak Adrian Wiratama, dia adalah mantan bosku.
Pria yang dulu dikenal memiliki pengaruh besar dan kekayaan yang tak terhitung. 11 tahun yang lalu, aku mengundurkan diri dengan terburu-buru darinya karena sebuah kesalahpahaman besar yang belum sempat terjelaskan. Namun kini, di tengah badai ini, nama Adrian menjadi satu-satunya mercusuar yang tampak di kejauhan. Meski aku tahu, mendekatinya mungkin akan membakar sisa harga diri yang masih kumiliki. Dengan tangan gemetar, aku mengeluarkan satu-satunya setelan kerja formal yang tersisa di lemari. Menghaluskannya dengan setrika tua yang panasnya mulai tidak merata. Aku harus terlihat tegar, bukan seperti wanita malang yang sedang menjemput belas kasihan. Meskipun di dalam hati, aku sedang hancur berkeping-keping. Malam itu, aula hotel bintang 5 itu berkilauan oleh lampu kristal. Kontras dengan hatiku yang gelap gulita. Aku berdiri di sudut ruangan, memegang segelas air putih sambil mencari sosok pria yang pernah menjadi atasanku. Dan di sana, di tengah kerumunan pria berjas mahal, Adrian Wiratama berdiri dengan wibawa yang masih sama seperti 10 tahun yang lalu. Rambutnya mungkin sudah sedikit memutih di bagian pelipis, namun tatapan matanya tetap tajam dan menusuk saat pandangan kami bertemu. Ada jeda beberapa detik yang terasa sangat panjang. Adrian berjalan membelah kerumunan. Langkah kakinya terdengar tegas di atas lantai marmer. Ia berhenti tepat di hadapanku. Aroma parfum kayu cendana yang sangat khas mulai memenuhi rongga penciumanku, membangkitkan ingatan masa lalu yang selama ini aku kubur dalam-dalam. Senja, ucapnya lembut, menyebut namaku dengan nada yang tidak tertebak. 10 tahun tanpa kabar. Dan tiba-tiba kau muncul di sini dengan tatapan mata yang sedang memohon sesuatu. Aku mencoba menelan ludah, namun tenggorokanku terasa begitu kering. Ucapan Adrian bener-bener tepat sasaran. Ia selalu bisa membaca pikiranku sebelum aku mengucapkannya. Aku baru saja akan membuka suara untuk menjelaskan kondisi Arka. Namun Adrian mengangkat satu tangannya, memberi tanda agar aku diam. Ia mendekat, membisikkan sesuatu yang membuat seluruh persendianku terasa lumpuh seketika. Jangan katakan di sini. Temui aku besok pagi di kantorku, pukul 9 tepat. Datanglah jika kau benar-benar butuh bantuanku. Tapi ingat, bantuan dariku tidak pernah datang secara cuma-cuma. Kalimat itu terus terngiang di telingaku sepanjang malam, seperti lonceng kematian yang berdentang di tengah sunyinya ruang tunggu rumah sakit. Aku duduk di samping ranjang Arka, menatap wajahnya yang tertidur pulas dibantu masker oksigen, sambil meremas jemari tanganku sendiri hingga memerah. Aku tahu persis siapa Adrian Wiratama. Dia adalah pria yang tidak pernah kalah dalam negosiasi, dan dia selalu tahu di mana letak kelemahan lawannya. Pagi harinya, tepat pukul 9, aku sudah berdiri di depan pintu kayu ek besar di lantai paling atas gedung perkantoran miliknya. Sekretarisnya mempersilakan aku masuk tanpa banyak tanya, seolah kedatanganku memang sudah dijadwalkan secara khusus. Adrian duduk di balik meja kerja mahoni yang luas, membelakangi jendela besar yang menampilkan pemandangan seluruh kota Jakarta yang sibuk. Duduklah, Senja, perintahnya tanpa menoleh. Setelah beberapa saat, ia memutar kursinya, menatapku dengan sorot mata sedingin es. Aku sudah mencari tahu tentang kondisimu. Putramu butuh operasi jantung dalam 21 hari ke depan, dan kau tidak punya uang sepeser pun untuk menjamin nyawanya tetap ada. Aku tersentak. Kecepatan Adrian dalam menggali informasi pribadiku sungguh menakutkan. Aku tidak lagi memiliki kekuatan untuk berpura-pura tegar. Aku memohon bantuanmu, Adrian. Aku akan melakukan pekerjaan apa saja. Menjadi staf di kantormu lagi, atau lembur siang dan malam demi mencicil utang itu padamu. Tolong, selamatkan Arka. Adrian tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang tidak mencapai matanya. Ia mengeluarkan selembar map hitam dari laci mejanya dan mendorongnya perlahan ke arahku.
Aku tidak butuh staf tambahan, Senja. Aku butuh seseorang untuk menempati posisi yang jauh lebih pribadi. Ibuku mendesakku untuk segera menikah demi warisan keluarga, namun aku tidak punya waktu untuk cinta yang rumit. Aku butuh istri kontrak yang bersedia hidup dalam beong-beong, tanpa pengakuan publik dan tanpa tuntutan apapun. Aku membaca baris demi baris dokumen di hadapanku. Jantungku berpacu sangat cepat. Ini bukan sekadar kontrak kerja. Ini adalah kontrak yang akan mengunci kebebasanku sepenuhnya. Namun, saat teringat wajah pucat Arka, tanganku perlahan meraih pena di atas meja. Inilah awal dari kehancuranku. Atau mungkin, satu Satania, jalan menuju keselamatan putraku. Ujung pena yang tajam itu menyentuh permukaan kertas putih yang terasa begitu dingin. Seolah-olah kertas itu pun tahu betapa berat beban yang sedang kutuliskan di atasnya. Dengan satu goresan tinta hitam yang tegas, aku resmi menyerahkan kebebasanku kepada Adrian Wiratama. Tidak ada air mata yang jatuh saat itu. Rasa takutku pada maut yang mengincar Arka jauh lebih besar daripada rasa kasihan pada diriku sendiri. Adrian mengambil kembali map hitam itu dengan gerakan tenang, seolah baru saja memenangkan sebuah tender bisnis kecil. Ia tidak mengucapkan selamat, tidak pula memberikan pelukan penenang. Ia hanya melirik jam tangan mewahnya dan berkata, "Dana operasi akan dikirim ke rumah sakit dalam waktu 1 jam. Sekarang, pulanglah dan kemasi barang-barangmu. Mulai besok, kau akan tinggal di pavilion belakang rumahku, agar kehadiranku dan kehadiranmu tidak memancing kecurigaan pelayan rumah utama." Aku keluar dari gedung itu dengan perasaan yang sangat hampa. Di satu sisi, ada lega yang luar biasa karena tagihan rumah sakit akan segera terlunasi. Namun di sisi lain, aku merasa seperti baru saja menjual jiwaku pada kegelapan. Aku segera menuju rumah sakit, berlari sepanjang koridor hingga sampai di depan kamar rawat Arka. Di sana, perawat sedang sibuk menyiapkan peralatan tambahan karena dana telah masuk ke sistem mereka. "Ibu, terima kasih. Akhirnya, Arka bisa segera dijadwalkan untuk operasi," ucap perawat itu dengan wajah berseri-seri. Aku hanya bisa tersenyum getir sambil mengusap kening. "Arka, aku harus mulai menyusun kebohongan yang rapi untuknya. Bagaimana aku menjelaskan bahwa mulai besok kami tidak akan pulang ke rumah kontrakan kami yang penuh kenangan, melainkan ke sebuah rumah megah yang akan menjadi penjara berlapis emas bagiku? Rintangan pertama dalam tujuan baruku bukan hanya soal uang, melainkan bagaimana menjaga hati dan rahasia ini agar tidak melukai perasaan suci putraku sendiri. Keesokan harinya, sebuah mobil hitam mewah menjemput kami di lobi rumah sakit setelah Arka mendapatkan izin untuk menjalani perawatan jalan sementara sebelum jadwal operasi tiba. Arka menatap keluar jendela dengan mata berbinar, mengagumi deretan pohon palem yang berjajar rapi saat mobil memasuki gerbang besi raksasa menuju kediaman Wiratama. "Ibu, apakah kita sedang bertamu ke rumah pangeran?" tanya Arka polos sambil menggenggam erat tanganku. Aku hanya mampu memaksakan sebuah senyuman kecil yang terasa kaku di wajahku. "Bukan sayang, ini rumah teman lama ibu. Dia sangat baik dan mengizinkan kita tinggal di sini sampai Arka benar-benar kuat untuk kembali ke rumah kita." Mobil berhenti di depan sebuah pavilion yang terletak jauh di area belakang taman utama. Meskipun disebut pavilion, bangunan itu jauh lebih mewah daripada kontrakan kami sebelumnya. Namun, suasana di sana terasa begitu sepi dan mencekam. Tak lama setelah kami meletakkan barang-barang, Adrian muncul tanpa mengetuk pintu. Ia berdiri di ambang pintu dengan tatapan dingin yang tidak berubah sedikit pun. Bahkan saat melihat Arka yang sedang duduk lemah di atas kursi roda. "Ingat aturan nomor 1. Senja," ucap Adrian dengan nada rendah yang berwibawa. "Jangan pernah melintasi batas taman mawar yang memisahkan pavilion ini dengan rumah utama.
kecuali aku yang memintamu. Dan satu lagi, jika ibuku datang berkunjung, kau harus berperan sebagai istri yang bahagia tanpa celah. Sedikit saja kesalahan darimu, maka fasilitas medis untuk anakmu akan segera kuhentikan. Aku terkesiap, merasakan dadaku sesak, seolah oksigen di ruangan itu baru saja disedot habis. Adrian berlalu pergi tanpa menoleh lagi, meninggalkan aku yang terpaku di tengah ruangan mewah yang kini terasa seperti sangkar besi. Aku harus belajar menelan harga diriku setiap hari, sembari memastikan Arka tidak pernah melihat air mata yang mulai menggenang di pelupuk mataku. Perjuangan hidup yang sebenarnya baru saja dimulai di balik dinding pualam ini. Belum genap 3 hari aku menetap. Sebuah kabar mengejutkan datang dari pelayan kepercayaan Adrian, ibu dari sang tuan besar. Nyonya Besar Wiratama akan datang untuk makan malam mendadak. Jantungku berdegup kencang seolah ingin melompat keluar ketika Adrian menyeret aku masuk ke rumah utama dan memerintahkan aku mengenakan gaun sutra berwarna biru tua yang sudah ia siapkan. Ingat, kau adalah wanita yang kucintai, bukan sekadar penulis yang sedang kesulitan. Bisik Adrian tepat di telingaku saat langkah kaki sang ibu terdengar mendekat di ruang tamu. Nyonya Wiratama adalah sosok wanita yang memancarkan aura ketegasan luar biasa. Tatapan matanya menyelidiki setiap inci penampilanku, mencari celah dari kebohongan yang kami bangun. Di meja makan yang dipenuhi dengan 12 macam hidangan mewah, aku harus duduk tegak dan tersenyum simpul. Meskipun pikiranku terus melayang ke pavilion belakang, memikirkan Arka yang sedang ditemani oleh pengasuh sewaan Adrian. Jadi, Senja, ceritakan padaku, bagaimana anakku yang kaku ini bisa berlutut dan melamarmu? Tanya Nyonya Wiratama dengan nada bicara yang tajam. Aku tertegun sejenak. Aku tidak menyangka akan ditanya sedetail itu. Aku melirik ke arah Adrian, namun ia hanya menatapku dengan tatapan mengancam. Seolah berkata bahwa nasib Arka ada di ujung lidahku sekarang. Dengan napas yang tertahan, aku mulai merangkai cerita fiktif tentang pertemuan kami di sebuah perpustakaan tua, tentang bagaimana kebaikan hati Adrian meluluhkan aku. Setiap kata yang keluar dari mulutku terasa seperti duri yang menusuk tenggorokanku sendiri. Rintangan semakin berat saat Nyonya Wiratama meminta untuk bertemu dengan Arka. Adrian langsung menegang, dan aku bisa merasakan tangannya di bawah meja mencengkeram kain taplak dengan kuat. Inilah saat yang paling mendebarkan. Jika rahasia tentang kondisi Arka yang sebenarnya terungkap sebagai alasan di balik pernikahan ini, maka perjanjian kami akan hancur lebur. Aku harus mencari cara untuk melindungi putraku dari kecurigaan wanita tua yang sangat teliti ini. Dengan keberanian yang tersisa, aku segera menyela sebelum Adrian sempat menjawab. Aku menjelaskan dengan suara yang dibuat selembut mungkin bahwa Arka sedang beristirahat karena baru saja melalui hari yang sangat melelahkan di sekolah barunya, dan ia sangat pemalu terhadap orang asing yang baru ditemuinya. Nyonya Wiratama tampak menyipitkan mata, seolah sedang menimbang kebenaran di balik ucapanku. Begitukah? Padahal aku sudah menyiapkan hadiah istimewa untuk cucu baruku itu, ucapnya sambil menyesap teh melati dari cangkir porselen yang sangat tipis. Meski suasana tampak meredah, aku tahu bahwa wanita itu belum sepenuhnya percaya pada sandiwara yang kami perankan dengan sangat hati-hati. Setelah makan malam yang penuh tekanan itu berakhir, Adrian menarikku ke ruang kerjanya yang gelap. Ia tidak mengucap kata terima kasih, melainkan memberiku sebuah peringatan baru yang lebih keras. Ia mencurigai bahwa ibunya akan mengirim orang untuk menyelidiki latar belakangku secara diam-diam. Jika sampai ada satu saja dokumen tentang biaya rumah sakit itu yang bocor ke tangan ibuku, maka tamatlah riwayat kita. Desisnya dengan wajah yang hanya berjarak beberapa senti dari wajahku. Malam itu, aku kembali ke pavilion dengan langkah lunglai
dan hati yang dipenuhi kecemasan. Aku melihat Arka yang sedang memandangi foto lama kami di rumah kontrakan, dan rasa bersalah kembali menghantamku dengan sangat kuat. Tujuan untuk menyelamatkan nyawa Arka kini bukan lagi sekadar soal biaya medis, melainkan harus berhadapan dengan jaringan rahasia keluarga kaya yang sangat berbahaya. Aku menyadari bahwa satu kesalahan kecil bukan hanya akan menghentikan operasi Arka, tetapi bisa menghancurkan masa depan anakku selamanya. Rintangan demi rintangan terus bermunculan, membuatku harus terus berdiri tegak di atas hamparan duri demi detak jantung putraku yang tercinta. Bagian pertama dari perjuangan ini telah kulewati. Namun aku tahu, badai yang jauh lebih besar sedang bersiap untuk menggulung kami berdua. Ketakutanku menjadi kenyataan ketika seminggu sebelum jadwal operasi Arka, sebuah amplop coklat tanpa nama terselip di bawah pintu paviliun. Dengan tangan bergetar, aku membukanya dan menemukan foto-fotoku saat sedang memohon di depan bank, lengkap dengan rincian tunggakan medis Arka yang seharusnya sudah dimusnahkan oleh orang-orang Adrian. Seseorang telah mengawasi setiap gerak-geriku, dan aku yakin itu adalah orang suruhan Nyonya Wiratama. Kepanikan mulai menjalar seperti api yang membakar sisa-sisa ketenanganku. Aku segera berlari menuju rumah utama untuk menemui Adrian. Namun langkahku terhenti di depan pintu perpustakaan ketika mendengar suara bentakan yang sangat keras. Itu bukan suara Adrian, melainkan suara seorang pria asing yang terdengar sedang mengancam kedudukan Adrian di perusahaan. Aku tahu tentang istrimu yang kau beli itu. Adrian, jika kau tidak menyerahkan proyek pembangunan di pusat kota padaku, aku akan memastikan foto-foto ini sampai ke meja dewan komisaris besok pagi. Teriak pria itu dengan nada penuh kemenangan. Aku terpaku di balik dinding, menutup mulutku agar isak tangis tidak terdengar keluar. Ternyata, keberadaanku bukan hanya sekadar rahasia keluarga, melainkan telah menjadi senjata untuk menjatuhkan Adrian. Pria itu kini berada di posisi yang sangat sulit, menyelamatkan karirnya atau mempertahankan perjanjian denganku yang berarti terus membiayai pengobatan. Arka. Di dalam kamar paviliun, kondisi Arka tiba-tiba menurun drastis. Ia kembali mengalami sesak napas yang hebat. Namun saat aku mencoba menghubungi asisten medis Adrian, tidak ada satupun panggilan yang diangkat. Seolah-olah dalam sekejap, semua dukungan yang dijanjikan Adrian ditarik kembali karena ia sedang terpojok. Aku berdiri di tengah ruangan, menatap Arka yang sedang berjuang bernapas, menyadari bahwa semua usaha dan pengorbananku selama ini sedang berada di ambang kegagalan total. Aku berdiri di tengah ruangan, menatap Arka yang sedang berjuang bernapas, menyadari bahwa semua usaha dan pengorbananku selama ini sedang berada di ambang kegagalan total. Napas Arka terdengar seperti gesekan kertas kering yang terputus-putus. Sementara layar monitor di samping tempat tidurnya menunjukkan angka-angka yang terus menurun drastis. Aku terus menekan tombol panggil darurat di ponselku, namun hanya nada sibuk yang menjawab, seolah-olah seluruh dunia telah sepakat untuk mengabaikan jeritanku malam ini. Dengan keputusasaan yang memuncak, aku berlari keluar paviliun, menuju rumah utama, tanpa memedulikan aturan taman mawar yang ditetapkan Adrian. Hujan mulai turun dengan deras, membasahi gaun dan rambutku. Namun dinginnya air hujan tidak sebanding dengan dinginnya ketakutan yang menjalar di sekujur tubuhku. Aku menggedor pintu kaca ruang kerja Adrian dengan sisa tenaga yang kumiliki, berteriak memanggil namanya di tengah gemuruh guntur. Adrian, buka pintunya. Arka tidak bisa bernapas, teriakku dengan suara yang hampir habis melalui kaca yang basah. Aku melihat Adrian berdiri mematung di tengah ruangan. Di hadapannya, pria asing yang tadi mengancamnya masih berdiri dengan senyum menyeringai, memegang lembaran foto-foto kemiskinanku
seolah itu adalah piala kemenangan. Adrian menatapku sejenak. Namun sorot matanya yang biasanya sedingin es, kini tampak dipenuhi oleh kebimbangan yang sangat dalam. Ia tidak segera membukakan pintu, melainkan tertunduk diam, terhimpit di antara harga diri perusahaannya dan nyawa anak yang bukan darah dagingnya. Aku jatuh terduduk di atas lantai marmer teras yang dingin. Semua rencana cadangan telah hangus. Aku sudah menjual harga diriku. Aku sudah membohongi nuraniku. Dan aku sudah menyerahkan seluruh hidupku untuk perjanjian ini. Namun di saat yang paling kritis, bantuan itu lenyap ditelan ambisi kekuasaan. Di tengah guyuran hujan, aku merasa benar-benar sendirian. Menanti ajal yang seolah sedang berjalan perlahan menuju kamar Arka di paviliun belakang. Namun, rasa cintaku pada Arka membakar habis sisa-sisa harga diri yang masih kupunya. Aku tidak bisa membiarkan putraku menyerah begitu saja. Dengan sisa tenaga, aku berdiri dan menghantamkan telapak tanganku ke pintu kaca itu berkali-kali sampai Adrian akhirnya melangkah mendekat dan membukanya. Pergilah, Senja. Aku tidak bisa membantumu sekarang jika tidak ingin perusahaan ini hancur, desis Adrian dengan wajah pucat. Sementara pria asing di belakangnya tertawa mengejek. Aku berlutut di bawah kakinya, membasahi lantai mahoni yang mahal itu dengan air hujan dan air mata. Ambil semuanya. Adrian, ambil namaku. Ambil kebebasanku selamanya. Dan aku bersedia menghilang dari hadapanmu tanpa menuntut 1 rupiah pun setelah Arka sembuh. Tapi tolong, jangan biarkan dia pergi malam ini. Pria asing itu melangkah maju, memberikan tawaran yang jauh lebih kejam. Jika kau ingin anakmu selamat, kau harus menandatangani pernyataan bahwa Adrian telah melakukan penipuan publik. Aku akan membiayai operasi anakmu sampai sembuh total. Sebagai gantinya, pilihannya ada padamu. Menyelamatkan pria yang mempekerjakanmu sebagai barang, atau menyelamatkan nyawa anakmu sendiri dengan menghancurkan pria ini. Ruangan itu mendadak sunyi. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar seperti hitungan mundur menuju kehancuran. Inilah titik terendah dalam hidupku. Jika aku menyelamatkan Adrian, Arka mungkin akan kehilangan waktunya. Jika aku menyelamatkan Arka melalui pria asing itu, aku akan menghancurkan orang yang meski dingin telah memberikan satu-satunya harapan medis bagi kami. Aku menatap mata Adrian, mencari setitik kemanusiaan di sana. Aku dihadapkan pada satu pilihan terakhir yang paling sulit. Menjadi pengkhianat demi nyawa buah hatiku, atau tetap setia pada kontrak yang kini terasa mencekik leherku. Dengan tangan gemetar, aku meraih pena yang disodorkan pria asing itu. Sementara bayangan wajah pucat Arka terus membayangi setiap jengkal pikiranku yang mulai retak. Pena itu terasa sangat berat, seolah seluruh dosa dunia sedang bertumpu pada ujungnya yang runcing. Aku melirik ke arah Adrian, berharap melihat sedikit saja pembelaan atau kata-kata yang bisa menguatkan aku. Namun, ia hanya memalingkan wajah, seolah sudah menyerah pada nasib yang sebentar lagi akan menjemputnya. Cepat tanda tangani, Senja. Waktumu hanya tinggal hitungan menit sebelum ambulans swasta milikku membatalkan keberangkatannya untuk menjemput anakmu. Desak pria asing itu dengan nada suara yang penuh kemenangan. Aku menatap dokumen di hadapanku. Sebuah pernyataan palsu yang akan melenyapkan seluruh reputasi Adrian dan mengirimnya ke dalam jurang kehinaan. Di sisi lain, bayangan Arka yang sedang megap-megap mencari udara di paviliun belakang membuat duniaku berputar hebat. Inilah klimaks dari segala penderitaanku. Sebuah pengkhianatan yang dibungkus dengan nama cinta seorang ibu. Saat ujung pena hampir menyentuh kertas, sebuah suara parau menghentikan segalanya. Jangan lakukan itu, Senja, ucap Adrian. Tiba-tiba, ia berbalik, menatapku dengan sorot mata yang belum pernah kulihat sebelumnya. Bukan lagi es yang dingin, melainkan api yang menyala karena tekad. Adrian berjalan mendekat,
merebut pena itu dari tanganku, dan mematahkannya menjadi dua bagian di depan wajah pria asing tersebut. Aku tidak akan membiarkanmu menjadi alat untuk menghancurkan hidup orang lain, hanya karena aku terlalu pengecut untuk melindungi milikku sendiri. Pergilah dari sini sebelum aku memanggil seluruh tim pengamanku. Pria asing itu terkejut, wajahnya merah padam karena amarah. Namun ia segera melangkah pergi dengan langkah 1000, sambil mengancam akan menyebarkan foto-foto tersebut. Kini, hanya tinggal aku dan Adrian di tengah ruangan yang kacau. Adrian tidak berkata apa-apa. Ia langsung meraih kunci mobilnya dan mengangkat tubuhku yang masih lemas. Kita tidak butuh ambulans orang itu. Aku sendiri yang akan mengantarkan Arka ke ruang operasi sekarang juga, apapun risikonya. Tegas Adrian. Inilah pilihan paling sulit yang akhirnya ia ambil. Mempertaruhkan seluruh kekayaannya demi menyelamatkan nyawa seorang anak yang bahkan tidak mengenal siapa dirinya yang sebenarnya. Adrian berlari menembus hujan menuju paviliun, mengabaikan jas mahalnya yang kini basah kuyup dan kotor, terkena lumpur taman. Dengan sigap, ia mengangkat tubuh Arka yang mungil ke dalam dekapannya, membungkusnya dengan selimut tebal, lalu membawanya masuk ke dalam mobil SUV hitam miliknya yang sudah menyala. Aku duduk di kursi belakang, mendekap kepala Arka di pangkuanku, sambil terus membisikkan kata-kata penyemangat yang nyaris habis karena tangis. Adrian mengemudi dengan kecepatan tinggi, membelah jalanan kota yang licin dan gelap. Setiap detik terasa seperti pertaruhan nyawa. Sesampainya di rumah sakit, Adrian tidak lagi menunggu perawat. Ia sendiri yang mendorong Brancar Arka masuk ke ruang instalasi gawat darurat, menuntut perhatian medis paling utama dengan otoritas yang tidak bisa dibantah. Lakukan operasinya sekarang. Saya yang bertanggung jawab atas semua risikonya, seru Adrian kepada tim dokter yang sudah bersiap. Pintu ruang operasi tertutup rapat, menyisakan lampu merah yang menyala di atasnya sebagai tanda dimulainya perjuangan hidup yang sesungguhnya. Aku jatuh terduduk di lantai koridor yang dingin, merasa seluruh tenagaku telah terkuras habis. Adrian duduk di sampingku, menyandarkan kepalanya di dinding pualam rumah sakit yang bisu. Untuk pertama kalinya, tidak ada jarak antara kami. Tidak ada atasan dan bawahan. Tidak ada kontrak atau uang. Hanya ada dua manusia yang sedang menunggu sebuah keajaiban di tengah ketidakpastian. Namun, di saat kami sedang menunggu, beberapa pria berseragam hitam muncul di ujung lorong. Mereka adalah utusan dari Dewan Komisaris Perusahaan Adrian yang datang membawa surat penonaktifan jabatan akibat skandal yang mulai tersebar di media sosial. Adrian menatap surat itu tanpa sedikit pun keraguan di matanya. Ia melepaskan lencana emas di kerahnya, memberikannya kepada orang-orang itu, lalu kembali menatap pintu ruang operasi tempat Arka berada. Ia telah kehilangan segalanya demi satu detak jantung yang berharga bagi aku. Adrian duduk diam dengan tatapan kosong, mengabaikan bisik-bisik dari orang-orang yang mulai mengenali wajahnya sebagai tokoh yang sedang jatuh dari puncak kekuasaannya. Berita tentang pernikahan kontrak dan penipuan warisan mulai memenuhi lini masa media sosial, mengubah nama besar Wiratama menjadi bahan pembicaraan yang penuh hinaan. Namun, pria di sampingku ini tidak bergerak sedikit pun dari kursi tunggu rumah sakit yang tidak nyaman itu. "Kenapa kau melakukannya, Adrian?" tanyaku dengan suara serak. Nyaris tak terdengar di antara bisingnya suasana rumah sakit. "Kau kehilangan kerajaan yang kau bangun selama puluhan tahun demi anakku." Adrian menoleh perlahan. Ada gurat kelelahan yang sangat dalam di wajahnya. Namun sorot matanya tampak lebih tenang daripada saat ia masih duduk di kursi direktur. "Selama ini aku hidup di dalam sangkar emas yang dibangun oleh ibuku dan ekspektasi dunia. Kehilangan perusahaan ini membuatku merasa bebas untuk pertama kalinya. Jika nyawa Arka adalah harga dari kebebasanku, maka itu adalah pertukaran yang sangat murah senja." Tiba-tiba, seorang perawat keluar dari ruang operasi dengan langkah terburu-buru, mencari keberadaan kami. Jantungku kembali berpacu liar. Perawat itu
meminta kami untuk segera masuk ke ruang pemulihan karena ada perkembangan penting yang harus segera kami lihat sendiri. Aku dan Adrian berjalan dengan langkah yang saling menguatkan, melewati deretan peralatan medis yang rumit hingga sampai di samping ranjang Arka. Di sana, di bawah cahaya lampu ruang perawatan yang lembut, Arka mulai membuka matanya perlahan. Meskipun wajahnya masih pucat dan ada selang yang membantunya, ia melihat ke arah kami dan mencoba menggerakkan ujung jarinya. Sebuah senyum tipis, sangat tipis namun nyata, terukir di bibirnya yang kering. Air mataku jatuh tanpa bisa dibendung lagi. Keajaiban itu benar-benar datang. Operasi itu berhasil. Dan di tengah puing-puing kehormatan Adrian yang hancur, sebuah kehidupan baru saja dimulai kembali dengan penuh harapan. Seminggu setelah masa kritis terlewati, Arka sudah bisa duduk dan mulai meminta susu coklat kegemarannya. Kekuatan anak itu dalam berjuang melawan rasa sakit menjadi obat penawar bagi luka batin yang aku dan Adrian alami selama berhari-hari dalam ketidakpastian di luar kamar rawat. Dunia luar masih riuh rendah dengan berita kejatuhan Adrian Wiratama. Namun, yang tidak disangka adalah kedatangan Nyonya Besar Wiratama secara tiba-tiba ke rumah sakit. Beliau tidak datang dengan kemarahan seperti yang aku takutkan. Sebaliknya, wanita itu berdiri di depan pintu kaca kamar Arka, memandangi cucunya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Rupanya, kejujuran Adrian dalam mengakui segala kesalahannya di depan media dan keputusannya menyelamatkan Arka telah menyentuh hati sang ibu yang selama ini terlihat sangat kaku. Aku sudah mencabut semua tuntutan hukum dan memulihkan nama baikmu di perusahaan. Adrian, ucap Nyonya Wiratama sambil menggenggam tangan putranya yang kini terlihat jauh lebih rendah hati. Bukan karena aku peduli pada harta, tapi karena aku bangga melihat putraku akhirnya belajar tentang apa arti cinta dan pengorbanan yang sesungguhnya. Pintu paviliun dan rumah mewah itu mungkin bukan lagi tempat kami tinggal nanti, karena Adrian memutuskan untuk memulai semuanya dari awal di sebuah rumah sederhana yang jauh dari hiruk-pikuk kekuasaan. Kontrak pernikahan kami yang dingin telah robek, digantikan oleh ikatan yang tumbuh secara perlahan dari rasa syukur dan kebersamaan. Happy ending yang selama ini terasa seperti mimpi di siang bolong, kini terpampang nyata di depan mataku saat melihat Arka tertawa kecil, melihat tingkah lucu Adrian yang sedang membacakan buku cerita untuknya. Aku berdiri di ambang pintu, menyaksikan pemandangan yang dahulu mustahil untuk kubayangkan. Seorang pria yang pernah begitu memuja kekuasaan, kini rela duduk bersila di lantai hanya demi menghibur seorang anak kecil. Namun, di balik tawa itu, aku menyadari bahwa perjalanan kami telah meninggalkan bekas luka yang tidak akan pernah benar-benar hilang, melainkan menjadi pengingat tentang seberapa jauh kami telah melangkah. Hari ini adalah hari terakhir kami berada di rumah sakit, dan secara simbolis, ini juga menjadi hari terakhir bagi identitas lamaku sebagai wanita yang terjebak dalam keputusasaan. Adrian telah mengurus semua dokumen kepindahan kami. Ia melepaskan jabatan eksekutifnya secara permanen dan memilih untuk mengelola sebuah yayasan sosial kecil milik keluarganya yang selama ini terabaikan. Kami tidak lagi kembali ke paviliun berdinding pualam itu. Kami memilih untuk mengemas sisa barang kami dan memulai lembaran baru di sebuah rumah dengan halaman yang cukup luas untuk Arka berlari. Ibu, apakah Paman Adrian akan terus tinggal bersama kita? Tanya Arka saat kami berjalan menuju mobil. Aku melirik ke arah Adrian, dan ia membalas tatapanku dengan binar mata yang penuh ketulusan. Sebuah pandangan yang tidak lagi mengandung kontrak atau syarat apapun. Iya, sayang, kita akan membangun rumah yang sebenarnya. Bukan rumah yang besar karena bangunannya, tapi rumah yang besar karena rasa sayang di dalamnya. Jawabku sambil menggenggam tangan kecil
Arka yang kini terasa jauh lebih hangat. Pelajaran pertama yang aku petik dari badai ini adalah bahwa kemewahan seringkali hanyalah sebuah tabir yang menyembunyikan kesepian. Aku belajar bahwa harga diri tidak ditentukan oleh berapa banyak uang yang kita miliki di bank, melainkan oleh keberanian kita untuk melakukan hal yang benar saat keadaan sedang tidak memihak. Kami melaju meninggalkan gedung rumah sakit itu, meninggalkan masa lalu yang kelam, dan menuju sebuah ufuk baru yang kini terlihat jauh lebih cerah dan lapang. Mobil sederhana yang kini dikendarai Adrian membawa kami melewati jalanan kota yang dulu terasa begitu menyesakan, namun kini tampak berbeda di mataku. Setiap sudut jalan yang kami lalui seolah menjadi saksi bisu atas transformasi besar yang terjadi dalam hidup kami masing-masing, dari keputusasaan menjadi harapan, dan dari sandiwara menjadi kenyataan yang tulus. Di rumah baru kami yang sederhana, aku mulai menata kembali hidupku sebagai penulis dengan semangat yang berbeda. Aku tidak lagi menulis hanya demi mengejar materi, melainkan menuangkan seluruh emosi dan pelajaran hidup yang telah kulalui ke dalam setiap baris kalimatku. Adrian pun tampak jauh lebih bahagia dengan kesibukan barunya di yayasan, membantu anak-anak lain yang memiliki nasib serupa dengan Arka, agar mereka tidak perlu melalui drama yang menyakitkan seperti yang kami alami. Senja, lihatlah bunga-bunga ini, panggil Adrian dari halaman depan suatu sore. Ia sedang membantu Arka menanam bibit mawar, bukan di taman yang terlarang, melainkan di tanah milik kami sendiri yang bebas untuk dijelajahi siapa saja. Aku mendekat dan melihat pelangi tipis yang terbentuk dari percikan air, penyiram tanaman yang terkena sinar matahari sore. Keindahan itu begitu nyata dan murni, tanpa ada selembar pun kontrak yang membungkusnya. Pelajaran kedua yang kupahami adalah bahwa pengorbanan yang tulus tidak akan pernah berakhir sia-sia. Ia mungkin akan menghancurkan apa yang kita miliki saat ini, namun itu hanya untuk memberikan ruang bagi sesuatu yang jauh lebih berharga untuk tumbuh. Ketegangan yang dulu menghantui setiap napasku kini telah menguap, digantikan oleh kedamaian yang mendalam. Kami telah berhasil melewati rintangan yang paling berat, bukan dengan kekuatan uang atau kekuasaan, melainkan dengan kejujuran untuk saling menerima kekurangan. Namun, sebelum menutup buku sejarah masa lalu kami sepenuhnya, masih ada satu hal terakhir yang harus kami lakukan untuk memastikan bahwa bayang-bayang kelam itu tidak akan pernah kembali lagi. Pagi itu, aku dan Adrian kembali mendatangi gedung perkantoran Wiratama untuk terakhir kalinya, bukan sebagai pemilik atau pemohon, melainkan sebagai dua manusia yang ingin memutuskan rantai kebencian. Kami bertemu dengan pria asing yang dulu hampir menghancurkan hidup kami, yang kini sedang meringkuk di balik meja pemeriksaan kepolisian karena upaya pemerasan yang dilakukannya. Aku tidak datang untuk menuntut balas, ucap Adrian dengan suara tenang namun penuh penekanan di depan ruang penyidikan. Aku hanya datang untuk memastikan kau tahu bahwa kau gagal. Kau gagal menghancurkanku karena kau hanya melihat harga sebuah nyawa dari angka-angka, sementara aku melihatnya dari cinta seorang ibu. Pria itu hanya terdiam, tak mampu lagi memandang mata Adrian yang kini memancarkan kekuatan yang jauh lebih besar dari sekadar otoritas jabatan. Setelah urusan hukum selesai, kami berjalan keluar menuju area parkir dengan langkah yang terasa sangat ringan. Beban rahasia, ancaman, dan ketakutan yang selama ini menghimpit pundakku seolah luruh bersama debu jalanan yang tertiup angin sore. Aku menggenggam tangan Adrian, dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasakan gemetar ketakutan, melainkan kehangatan sebuah sandaran. Sesampainya di rumah, kami menemukan Arka sedang duduk di teras sambil memegang sebuah gambar yang ia buat sendiri. Gambar itu sederhana. 3 sosok manusia yang sedang berdiri di bawah sebuah pohon besar dengan matahari yang bersinar terang. Ini kita,
Kan ibu, ayah Adrian, ibu, dan Arka. Katanya dengan suara riang yang memenuhi seluruh penjuru halaman. Mendengar sebutan ayah keluar dari mulut Arka, aku melihat air mata haru menggenang di pelupuk mata Adrian. Sandiwara itu telah mati. Dan di atas abunya, sebuah keluarga sejati telah lahir. Aku menyadari bahwa perjuangan 20 episode kehidupanku yang penuh drama ini hanyalah sebuah mukadimah untuk bab baru yang lebih tenang. Kami telah memenangkan peperangan melawan ego dan takdir yang kejam. Dan kini, saat matahari mulai terbenam di ufuk barat, kami siap menyongsong esok hari tanpa perlu lagi mengkhawatirkan harga sebuah harapan. Selesai. Terima kasih sudah mendengar cerita ini. Semoga Bunda semua suka sama ceritanya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.